Selamat sore, nama saya Fridolin Yongki Pratama, NIM D111181016, akan mempresentasikan statistik dan pencatatan gelombang. Pendahuluan. Gelombang yang ada di alam adalah tidak teratur dan sangat kompleks, di mana masing-masing gelombang dalam deretan gelombang mempunyai sifat berbeda. Sehingga gelombang alam harus dianalisis secara statistik. Analisis statistik gelombang diperlukan untuk mendapatkan beberapa karakteristik gelombang seperti gelombang representatif, probabilitas kejadian gelombang, dan gelombang ekstrim. Peramalan gelombang dimaksudkan mengalihragamkan data angin menjadi gelombang. Statistik gelombang. Pengukuran gelombang di suatu tempat memberikan pencatatan muka air sebagai fungsi waktu. Pengukuran dilakukan dalam waktu cukup panjang sehingga data gelombang akan sangat banyak. Mengingat kompleksitas dan besarnya jumlah data, maka gelombang alam dianalisa secara statistik untuk mendapatkan bentuk gelombang yang bermanfaat. Ada dua metode untuk menentukan gelombang, yaitu Zero Up Crossing Method dan Zero Down Crossing Method. Untuk menjelaskan metode tersebut, maka ditetapkan elevasi rata dari permukaan air berdasarkan fluktuasi muka air pada waktu pencatatan. Muka air tersebut didefinisikan sebagai garis nol, kemudian kurva gelombang ditelusuri dari awal sampai akhir. Pada metode Zero Up Crossing diberi tanda titik pertolongan antara kurva naik dan garis nol, dan titik tersebut ditetapkan sebagai awal satu gelombang. Mengikuti naik turunnya kurva, penelusuran dilanjutkan untuk mendapatkan perpotongan antara kurva naik dan garis nol berikutnya. Titik tersebut ditetapkan sebagai akhir dari gelombang pertama dan awal dari gelombang kedua. Jarak antara kedua titik tersebut adalah periode gelombang pertama, sedangkan jarak vertikal antara titik tertinggi dan terendah di antara kedua titik tersebut adalah tinggi gelombang pertama. Penelusuran dilanjutkan lagi untuk mendapatkan gelombang kedua, ketiga, dan seterusnya. Metode Zero Down Crossing mempunyai prosedur yang sama, tetapi titik yang dicatat adalah pertemuan antara kurva turun dan garis nol. Gelombang representatif. Untuk keperluan perencanaan pembangunan bangunan pantai, perlu dipilih tinggi dan periode gelombang individu yang dapat mewakili suatu spektrum gelombang. Gelombang tersebut dikenal dengan gelombang representatif. Gelombang representatif didapat dari pencatatan yang diurutkan dari nilai tertinggi ke terendah. Maka dapat ditentukan tinggi Hn yang merupakan rata dari N% gelombang tertinggi. Bentuk yang paling banyak digunakan adalah H33 atau tinggi rata dari 33%. Nilai tertinggi dari pencatatan gelombang yang juga disebut sebagai tinggi gelombang signifikan Hs. Distribusi tinggi dan periode gelombang individu. Untuk mengetahui beberapa sifat statistik gelombang acak dibuat di distribusi gelombang tersebut. Misalnya, dalam suatu pencatatan terdapat 100 gelombang individu. Baris pertama adalah tinggi gelombang yang dinyatakan dalam interval setiap 0,5 meter. Baris kedua adalah jumlah kejadian gelombang untuk setiap interval tinggi gelombang dengan jumlah total gelombang adalah N sama dengan 100. Baris ketiga menunjukkan probabilitas kejadian gelombang, yaitu perbandingan antara jumlah kejadian gelombang dan jumlah total gelombang N per N. Kejadian gelombang tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk yang menunjukkan histogram dari distribusi probabilitas. Absis adalah tinggi gelombang yang dinyatakan dalam interval setiap 0,5 meter. Sedangkan ordinat adalah probabilitas kejadian gelombang dalam interval tinggi gelombang. Dalam gambar tersebut, probabilitas bahwa H berada pada kelas 1,0 sampai 1,5 meter adalah 0,19. Jumlah dari semua probabilitas gelombang adalah sama dengan 1. Rumus fungsi densitas probabilitas. P dalam kurung H sama dengan 2H per H kuadrat RMS dikali E pangkat min dalam kurung H per H RMS tutup kurung kuadrat. Di mana H RMS sama dengan akar 1 per N, sigma N, I sama dengan 1, HI kuadrat. P dalam kurung H sama dengan fungsi densitas probabilitas. HRMS sama dengan tinggi gelombang root mean square. Sedangkan N adalah jumlah total data. Perkiraan gelombang dengan periode ulang. Perkiraan gelombang dengan periode ulang tersebut dilakukan dengan menggunakan distribusi Gumbel atau Fisher-Tropsch type 1 dan distribusi Weibull. Dari perhitungan kedua metode distribusi tersebut,
dilakukan untuk kemudian dipilih yang memberikan hasil terbaik. Untuk perhitungan distribusi Fisher type 1, rumusnya adalah P dalam kurung HS lebih kecil sama dengan HSM, tutup kurung, sama dengan 1 dikurang M dikurang 0,44 per NR ditambah 0,12. Di mana P dalam kurung HS lebih kecil atau sama dengan HSM sama dengan probabilitas dari tinggi gelombang representatif ke M yang dilampaui. HSM sama dengan tinggi gelombang urutan ke M. M sama dengan nomor urut tinggi gelombang signifikan sama dengan 1,2 sampai ke N. N sama dengan jumlah kejadian gelombang selama pencatatan. Kemudian metode Weibull. Hitungan perkiraan tinggi gelombang ekstrim dilakukan dengan cara yang sama seperti metode Fisher type tipe 1. Hanya persamaan dan koefisien yang digunakan disesuaikan untuk metode Weibull. Rumus-rumus probabilitas yang digunakan untuk metode Weibull adalah sebagai berikut. P dalam kurung HS lebih kecil sama dengan HSM sama dengan 1 dikurang M dikurang 0,2 dikurang 0,27 per akar K per NT ditambah 0,2 ditambah 0,23 per akar K. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya presentasikan. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih.